Pernah nggak sih kalian kepikiran, kayaknya aku percaya deh ada sang pencipta, tapi kok nggak srek ya sama agama? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Yuk, kita coba bedah ide di balik perasaan itu. Nah, perasaan kayak gini, percaya ada pencipta tapi ragu sama agama yang ada, itu sebenarnya ada namanya, deisme. Ini ide yang populer banget loh, terutama pas zaman pencerahan, di mana akal dan logika jadi raja. Inti dari deisme itu gampangannya gini, ada analogi keren. Tuhan sang pembuat jam. Coba bayangin seorang insinyur super jenius yang bikin alam semesta ini lengkap dengan hukum fisika yang sempurna. Begitu beres, ia tinggal putar kuncinya, terus dibiarin aja jalan sendiri. Nggak ada intervensi sama sekali. Persis seperti yang dibilang sama Thomas Carlyle, ini adalah konsep Tuhan yang absen. Tuhan yang memulai semuanya, tapi habis itu mundur teratur, cuma nonton dari jauh. Jadi nggak ada tuh yang namanya mujizat, doa yang dijawab, yang ada cuma mesin kosmik raksasa yang jalan terus. Kedengarannya rapi banget ya, logis, tapi apa benar fondasinya sekuat itu? Ternyata kalau kita lihat lebih teliti, ada 3 celah logika yang menarik banget buat kita bahas. Oke, celah pertama ada di sainsnya. Konsep deisme ini kan lahir dari pemahaman kita tentang alam semesta di abad ke-17. Pertanyaannya, gimana kalau pemahaman itu ternyata udah ketinggalan zaman? Dulu, di zaman Newton, alam semesta itu kelihatannya kayak mesin jam raksasa yang super teratur. Semuanya bisa diprediksi. Tapi fisika modern, mulai dari teori kuantum sampai relativitas, nunjukin gambaran yang beda banget. Alam semesta kita ternyata lebih mirip kebul yang dinamis, bukan mesin yang kaku. Dia terus tumbuh dan berubah dengan cara-cara yang nggak terduga. Seolah-olah dia butuh tukang kebun kosmik yang merawat, bukan cuma pembuat jam yang ninggalin gitu aja. Kritik kedua ini lebih dalam lagi nih. Deisme kan bangga banget sama yang namanya akal. Tapi pertanyaannya, definisi akal yang mereka pakai itu udah lengkap belum? Soalnya gini, buat banyak penganut deisme zaman dulu, akal itu ya isinya cuma logika dan matematika. Bisa ngitung pergerakan planet itu udah puncak kecerdasan. Tapi emangnya isi kepala kita cuma itu doang? Ya jelas nggak dong, akal kita juga dipakai buat mikirin benar dan salah soal moral dan etika. Akal kita juga yang bisa menikmati indahnya musik dan seni. Dan yang paling penting, akal kita itu selalu mencari makna. Nah, ironisnya, justru pas kita pakai seluruh spektrum akal kita, bukan cuma logika doang, kita sering banget sampai pada kesimpulan kalau semua ini pasti ada tujuannya, yang artinya butuh pencipta yang lebih terlibat. Dan ini bukan kata saya loh. Coba deh dengerin kata Max Planck, salah satu bapak teori kuantum. Menurut dia, misahin sains dari pencarian makna itu keliru. Justru, akal yang sejati itu merangkul sisi religius dalam diri kita, rasa kagum dan dorongan untuk mencari tujuan hidup. Nah, ini kita sampai di masalah terakhir, dan mungkin yang paling bikin pusing, paradoks tujuan. Masuk akal nggak sih sesuatu yang dirancang dengan super cerdas, tapi sama sekali nggak punya tujuan? Coba deh, bayangin gini. Kalau kalian lihat ada orang susah payah ngerakit mobil super canggih, begitu jadi malah didorong ke jurang. Pasti kalian mikir orang itu nggak rasional kan? Karena kita semua tahu, kecerdasan itu selalu nyambung sama tujuan. Terus kenapa standar yang sama nggak kita terapin ke Tuhan? Kenapa sebuah kecerdasan tertinggi malah melakukan hal yang paling nggak rasional, menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, tapi tanpa tujuan sama sekali? Ini kontradiksi utama dalam deisme. Oke, jadi ayo kita rangkum semuanya. Kita punya alam semesta yang ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar jam. Kita punya definisi akal yang ternyata juga mencakup pencarian makna. Dan kita punya paradoks tentang ciptaan tanpa tujuan. Kalau kita gabungin semua kepingan puzzle ini, argumen tentang pencipta yang terus terlibat, yang merawat alam semesta yang dinamis ini, dan memberi tujuan buat kita, sebenarnya jadi jauh lebih logis daripada Tuhan yang cuma bikin terus pergi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Mana yang sebenarnya butuh keyakinan lebih besar? Percaya pada pencipta yang absen dan tanpa tujuan, atau percaya pada pencipta yang hadir dan punya tujuan? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.